Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajrul Ubadillah dengan saya Fajrul Ubadillah, berasal dari Pandeglang, Banten. Ya, kali ini ada berita yang sangat menarik menurut saya, dan berita ini membuat saya sedikit resah ya. Nah, berita ini berasal dari Jawa Tengah gitu ya. Nah, mari kita bacakan saja beritanya ya. Nah, warga di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, itu dihebohkan dengan munculnya air yang keluar secara misterius. Nah, air yang mengucur sejak Minggu 20 April tahun 2025 ini itu dianggap aneh oleh warga setempat karena memang sebelumnya tidak pernah ada air di situ gitu ya. Nah, lalu kemudian warga itu berbondong-bondong mendatangi tempat itu untuk mengambil air tersebut. Warga percaya bahwa air misterius itu mengandung khasiat yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, namun setelah dilakukan penelusuran, ternyata air yang muncul secara misterius itu adalah air yang berasal dari pipa PDAM yang bocor. Loh, kok bisa? Tentu saja bisa. Penasaran dengan pembahasannya? Setelah yang berikut ini. Beberapa waktu terakhir, aliran PDAM itu sempat mengalami sesuatu yang tidak normal ya. Petugas PDAM itu lantas melakukan penelusuran dan melakukan pengujian untuk mematikan pusat dari aliran ini gitu ya. Nah, setelah dimatikan atau ditutup alirannya, nah air yang muncul secara misterius itu pun itu ikutan terhenti gitu. Dan setelah ditelusuri, ternyata air yang dianggap berkhasiat dan mampu menyembuhkan penyakit oleh masyarakat setempat itu tidak lebih hanya sekedar air pipa PDAM yang bocor gitu. Nah, dari fenomena ini kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang salah pada cara berpikir masyarakat kita kebanyakan. Dan jika ini dibiarkan, itu akan sangat fatal pada kemajuan atau perkembangan sumber daya manusia kita. Dan fenomena ini itu dinamakan dengan logika mistika. Apa sih logika mistika itu? Nah, pembahasan tentang logika mistika itu berada di dalam buku karya Tan Malaka yang berjudul Madilog. Nah, dalam konteks pemikiran Tan Malaka, logika mistika itu adalah cara berpikir yang didasarkan pada kepercayaan mistis dan hal-hal gaib, bukan pada logika rasional dan bukti empiris gitu ya. Nah, alih-alih mencari asal-usul air tersebut, warga setempat justru menganggap itu adalah suatu berkah dan menganggap air itu bisa berkhasiat dan bisa menyembuhkan penyakit tanpa melakukan pengujian laboratorium atau pengujian untuk menghasilkan data bisa atau tidaknya air itu diminum gitu. Ya, bagaimana Anda bisa menyebut itu berkhasiat tanpa melakukan pengujian apapun? Dasarnya apa? Lalu bagaimana jika air itu mengandung bakteri, kuman atau bahkan parasit? Ya. Tan Malaka juga memberikan kritik pada logika mistika dalam bukunya. Beliau menganggap logika mistika itu sebagai penghambat kemajuan. Logika mistika itu menyebabkan masyarakat lebih percaya pada mitos dan tahayul gitu ya, daripada logika dan rasionalitas. Lalu apa dampak negatif dari cara berpikir logika mistika? Sebetulnya banyak ya, cuman di sini saya kasih 3 aja. Yang pertama adalah penolakan terhadap bukti empiris gitu ya. Nah, orang seperti ini itu cenderung menolak bukti yang dapat diuji secara ilmiah. Kedua adalah penolakan terhadap perubahan. Nah, kepercayaan pada hal-hal gaib itu dapat membuat orang enggan untuk berubah dan beradaptasi. Ketiga, tentu saja adalah kemunduran. Logika mistika itu dapat menjadi penghambat kemajuan karena mengarahkan masyarakat untuk mengandalkan kekuatan gaib daripada upaya rasional. Jadi, sampai kapan kita menggunakan logika mistika pada cara berpikir kita? Sampai kapan kita menggantungkan nasib bangsa ini pada mitos dan tahayul? Sampai kapan kita berada di belakang bangsa-bangsa yang lain?
Lihat, mereka sudah berbicara tentang Mars, AI, realitas virtual, blockchain, bahkan metaverse. Akankah kita dikenal sebagai bangsa yang hancur, miskin, tertinggal, dan korup? Sebelum itu terjadi, ayo kita dorong masyarakat kita untuk berpikir kritis, rasional, dan berbasis pada bukti empiris, bukan pada mitos ataupun tahayul. Saya Fajrul Baidillah, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.